Ya, gimana caranya Anda membuat follower Anda bilang, guys, saya mau diprospek. Gimana caranya? Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright, so banyak banget yang mau bisnis online tapi macet, stuck gitu ya. Jadi kemarin saya analisa, apa sih sebenarnya yang bikin mereka stuck gitu ya. Sebenarnya kayak produk udah ada nih, udah mau jualan nih, akun Instagram udah bikin, akun TikTok udah bikin, YouTube juga udah ada. Tapi kenapa kok kayaknya nggak bisa take off gitu. So di video kali ini ada 3 hal yang pengen saya highlight sebenarnya. Pengen saya garis bawahi. Yang pertama adalah, problem yang paling utama adalah niche-nya kagak jelas. Jadi Anda pengen jual ke semua orang. Nah, kayak gitu. Jadi problemnya adalah, saya pengen jualan ini ke semua orang. Kan, dan kalau orang butuh makan, ya semua orang butuh makan kan. Kalau saya jualan restoran, harusnya semua orang butuh makan kan. Kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Kalau saya jualan kaos, kan semua orang boleh pakai kaos saya ya. Nah, itu nggak jelas sekali gitu kan. Kayak kemarin ada yang target gini. Target saya adalah pengusaha. Pengusaha yang kayak apa emangnya? Pengusaha impor. Oke, pengusaha impor tuh banyak banget loh. Impor yang kayak apa sebenarnya? Nah, seperti itu. Di awal juga kayak gitu, saya di Tribelio juga gitu. Jadi semua orang yang bisnis online harusnya pakai Tribelio gitu kan, nggak jelas. Akhirnya nggak bisa. Message-nya, jadi yang kedua, dari market yang tidak jelas, akhirnya membuat nomor 2 adalah story-nya kagak jelas. Message dari produk Anda itu jadi nggak jelas. Karena let's say, Anda misalnya ngomongin susah tidur gitu ya. Ngomongin bayi susah tidur, sama orang milenial yang sudah kerja susah tidur, sama orang tua di atas umur 70 yang susah tidur, urusannya berbeda. Bayi nggak ada stres. Milenial kurang tidur, nggak bisa tidur, mungkin karena stres. Mereka banyak kerjaan, kemudian dituntut deadline dan sebagainya. Stres, akhirnya nggak bisa tidur. Maka problemnya adalah stres itu tadi, untuk gimana caranya untuk menghilangkan stres tadi, atau menurunkan stres tadi, supaya bisa tidur. Tapi kalau bayi, kan nggak ada urusan sama stres. Nggak ada bayi stres. Anyway, so bahasanya akan berbeda. Maka menentukan target market, niche yang tepat, akan jadi Anda bisa bikinin copywriting story yang sesuai. Ya, pengen dapat duit online, anak muda milenial cowok gitu, dibandingkan ibu emak-emak umur 35 tahun, ya of course beda. Yang satu nggak ngurusin tentang anak, yang satu ya milenial nggak ngurusin tentang anak kan, mereka kayak mau karir, mau omset, mau ini. Sementara kalau emak-emak boro-boro ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin pekerjaan lagi gitu, ngurusin rumah tangga. Urusannya jadi banyak. Gimana caranya, bahasa Anda jadi akan berbeda kalau target market Anda berbeda. Jadi make sure niche-nya clear dulu. Target market Anda siapa? Siapa exactly orang ini? Bayangkan satu orang, Anda ngomong sama dia deh, ini orang ini loh yang pengen saya bantuin. Jadi satu itu clear banget. Sehingga dari situ masuk ke nomor 2 adalah, nomor 2 jadi story-nya apa ya? Yang orang ini bener-bener kayak nyambung banget nih, gua banget deh kayak begini. Jadi kalau ada misalkan baru lulus kuliah gitu ya, maka story-nya sekitar baru lulus kuliah. Nggak bisa kan story-nya baru mau pensiun gitu kan, sama sekali nggak nyambung. Tapi kalau orang-orang yang sudah 60 plus kan, pensiun itu kan jadi bahan pembicaraan. Nggak bisa kita ngomong kayak anak baru selesai kuliah. Ya, jadi ini different gitu. Nah, ketika ngomongin bisnis online, teman-teman, Anda bikin akun Instagram, ini nomor 3 ya. Anda bikin akun Instagram, akun sosial media, akun TikTok, akun YouTube misalnya. Step pertama adalah Anda nyari follower. Oke, nyari follower. Jadi Anda akan creating konten sekeren itu, selengkap itu, supaya Anda dapat follower. Nah, terus stepnya apa berikutnya? Nggak berhenti gitu aja. Gimana cara menjadi follower ini jadi prospek? Maka step berikutnya yang tidak banyak diketahui orang adalah lead magnet. Lead magnet, Anda harus memberikan sesuatu untuk orang itu mau subscribe, untuk masukin jadi prospek. Tolong saya di prospek gitu ceritanya. Ya, gimana caranya Anda membuat follower Anda bilang, guys, saya mau di prospek. Gimana caranya? So, ada beberapa, saya kasih simpel aja di sini ya, mumpung ini bukan pembahasan tentang lead magnet yang lengkap, tapi kurang lebih gambarannya seperti apa sih. Jadi lead magnet adalah sesuatu yang gratis yang Anda berikan ke audiens Anda supaya mereka mau untuk daftar gitu. Tapi daftar itu bukan karena daftar itu karena dia tertarik lebih lanjut. Contoh, misalkan punya tempat fitness, maka lead magnetnya adalah maybe Anda ngasih konsultasi diet gratis misalkan, atau menu diet gratis. Itu satu. Maybe lead magnetnya adalah kalau misalkan Anda wedding organizer, Anda ngasih checklist. Oke, checklist
untuk wedding, persiapan wedding itu apa saja. Jadi mereka bisa download supaya mereka jadi tahu gitu. At least dia bilang bahwa saya interested karena saya mau menikah nih tahun depan nih, bulan depan, 3 bulan lagi, whatever. Saya lagi mempersiapkan sehingga saya butuh checklist itu. Nah, di situ Anda akan tahu, oh orang yang download ini memang persiapan untuk menikah. Kalau follower kan cuma follower aja ya. Tapi kalau yang sampai download, Anda jadi tahu, oh orang ini persiapan untuk menikah. Jadi Anda bisa memprospek mereka. Mereka qualified prospect ceritanya. Nah ini loh, yang missing di bisnis online, teman-teman. Mengqualified dari kumpulan audiens Anda, siapa orang yang terbaik yang harusnya Anda deketin untuk Anda jualin produk Anda. Ya ini lead magnet ini yang sering sekali miss. Saya akan bikin banyak video, contoh-contoh lead magnetnya supaya Anda dapat gambaran. Tapi paling nggak mulai pikirkan sekarang di tempat Anda. Apa yang Anda bisa tawarkan ke orang supaya orang itu bilang saya itu prospek buat Anda gitu. Saya pernah baca di bukunya, salah satu di buku di luar, ada orang jualan baju custom, bukan custom printing ya, tapi jas. Maksudnya baju jas ya, bener-bener suit gitu, yang harganya itu mahal. Kayak $2.000 gitu di luar gitu kan, $2.000 gitu. Nah yang dia lakukan adalah, untuk mendapatkan prospek, dia memberikan cufflink gitu, yang itu apa kayak kancing kecil di itu, cufflinknya modelnya itu yang di baju itu kan ada cufflink gitu. Dia kasih itu gratis. Harganya murah banget sih, dia kasih itu cuma kayak $3, $4, $3, $4 gitu. Dia kasih gratis aja gitu. Anyway, kalau saya suka pakai kaos begini, saya tidak akan memasukkan nama saya, data saya lengkap untuk mendapatkan cufflink, kancing itu tadi. Buat apa? Ya kan, berarti saya bukan target market yang tepat. Tapi kalau saya sering pakai jas, maka saya tertarik dong dikasih cufflink gratis begitu karena saya bisa pakai di jas saya. Nah, berarti si company ini menyediakan proses kayak begini, dia ngasih cufflink ini adalah mengkualifikasi dari audiens yang ada, siapa yang jadi prospek terbaik buat bisnisnya dia, yaitu dibikinin untuk jas tadi. Kalau orang biasa pakai jas, dikasih cufflink, dia akan suka. Kemudian karena dia pakai kan, suka, maka orang ini sebenarnya orang yang tepat untuk ditawarin jas customnya dia. Bukan semua follower, teman-teman. Remember, follower tidak berarti semua follower itu berarti target market yang tepat. No, follower enggak. Jadi dari follower, siapa orang yang paling tepat, itu di-qualify lagi pakai namanya lead magnet. Ya, so hopefully guys, video ini mencerahkan buat Anda. Nah, gimana caranya Anda bisa join ke Tribe Hackers, kita ngobrol di sana. Dan kalau Anda mau langsung belajar praktek, Anda bisa join ke listbuildingmastery.id. Ya, di sana saya ngebahas ini detail banget, cara nemuinnya gimana, cara nemuin marketnya gimana, cara nemuin lead magnetnya gimana. Itu ada semua di listbuildingmastery.id. Thank you so much and see you in the next video guys. Bye-bye.